Polisi di Palangkaraya terlibat pembunuhan, mayat korban dibuang ke kebun sawit, mobilnya dijual. Kasus oknum polisi terlibat pembunuhan terjadi lagi, kali ini di Kalimantan Tengah. Korbannya bukan sesama anggota polisi seperti Solok Selatan atau pelajar seperti di Semarang, tapi korbannya warga biasa. Adalah Brigadir AK, personel kepolisian Resor Kota Palangkaraya yang diduga jadi pelaku pembunuhan dan pencurian seorang warga. Kasus ini bermula dari warga Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah yang dihebohkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk di kebun sawit. Mayat tersebut diduga korban pencurian dan kekerasan oleh oknum polisi. Penemuan mayat itu dilaporkan pada Jumat, 6 Desember 2024. Tidak lama setelah penemuan mayat tersebut, Kepolisian Daerah atau Polda Kalteng memeriksa seorang polisi berinisial Brigadir AK. Brigadir AK merupakan personel kepolisian Resor Kota Palangkaraya. Ia ditahan dan diperiksa lantaran diduga membunuh dan mengambil mobil milik korban. Kronologi. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng Komisaris Besar Erlan Munaji menjelaskan, dari penyelidikan, pelaku diduga Brigadir AK, personel polisi di Polresta Palangkaraya. Pelaku kini sedang diperiksa penyidik Polda Kalteng dan Propam Polda Kalteng. Erlan menjelaskan, pembunuhan diduga terjadi pada Rabu, 27 November 2024. Korban BA kala itu tengah memarkirkan mobilnya di Jalan Cilikriwut di pinggir Jalan Trans Kalimantan. Pelaku lalu mendatangi BA dan membawa warga Banjarmasin itu keluar dari mobilnya. Pelaku lalu melakukan kekerasan hingga korban meninggal. Dia lalu mengambil dan menjual mobil korban, kata Erlan di Kota Palangkaraya, Kamis, 12 Desember 2024, dikutip Tribun Bengkulu dari Kompas. Erlan mengaku belum mengetahui jenis kekerasan yang dimaksud. Saat ditanya wartawan soal penggunaan senjata api, Erlan menyatakan masih menunggu hasil pemeriksaan. Selain itu, Erlan juga belum mengetahui berapa banyak luka pada korban hingga motif pembunuhan. Keberadaan saksi kunci juga disebut belum terkonfirmasi polisi. Status pelaku nanti akan disampaikan jika proses pemeriksaan sudah selesai, ungkap Erlan. Kedepan, Erlan menegaskan, polisi akan menindak tegas pelaku jika terbukti sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Kami berkomitmen untuk menindak tegas pelaku. Saat ini yang bersangkutan masih ditahan di Rutan Khusus Polda Kalteng untuk menjalani pemeriksaan, ungkap Erlan. Kasus viral polisi tembak polisi dan polisi tembak pelajar. Kasus ini menambah panjang daftar kasus polisi yang meresahkan. Sebelumnya, publik diguncang ulah Ajun Inspektur 2 Robik. Robik terbukti menembak warga di kawasan Ngalian, Kota Semarang, pada Minggu, 24 November 2024, dini hari. Akibatnya, satu pelajar, yakni Gamaris Kinata Oktavandi, 17 tahun, meninggal. Selain itu, dua pelajar lainnya, A, 18 tahun, dan S, 17 tahun, menderita luka-luka. Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Sartanto mengatakan, Robik ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Robik terancam hukuman penjara 15 tahun. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegija Pranata, Semarang, Theo Adinegoro, lambannya suatu proses hukum di kepolisian dipengaruhi sejumlah faktor. Hal itu seperti kurangnya bukti, konflik kepentingan di internal kepolisian yang mengganggu independensi penegakan hukum, dan tidak efektifnya mekanisme koordinasi antar lembaga internal. Situasi yang berlarut-larut seperti ini tidak baik dan akan mencederai prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum, ujar Theo. Padahal, negara memiliki kewajiban memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Hal ini harus dijadikan bahan evaluasi bagi Polri.